Halo, oke. Kali ini kita bakal bahas etiket atau adab makan dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam lingkungan firm. Jadi jangan di skip videonya. Stay tune, tetap nonton terus. Oke, let's go. Oke, sebelum kita lanjut ke video contoh-contoh etiket makan dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan formal, kita bakal bahas dulu nih materinya sedikit tentang apa sih itu etika dan apa itu etiket, apa perbedaannya, dan juga etiket makan secara universal. Oke, let's go. Nah, jadi apa sih itu etika? Etika adalah bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku. Sedangkan etiket adalah aturan bagaimana kita bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma atau aturan pada masyarakat setempat. Oke, berikut adalah etiket makan secara universal. Kenapa saya mengangkat etiket makan secara universal? Karena dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam lingkungan formal itu ada aturan sendiri yang secara universal, yang secara lama udah ada etiketnya, udah ada aturannya. Yang pertama itu mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan itu wajib banget sebelum makan karena banyak banget di tangan kita itu bakteri. Walaupun mungkin kita makan pakai sendok, kita makan pakai garpu, kayak lebih higienis aja gak sih buat kita mencuci tangan. Nah, yang kedua adalah makan dengan posisi duduk. Maksudnya makan dengan posisi duduk itu kita harus makannya tegak, kita nggak nunduk kayak gini, kita nggak bungkuk, kita apalagi nggak boleh sambil diri, kita makan tuh harus posisi duduk dengan yang tepat. Yang ketiga adalah sebelum makan kita membaca doa, dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan yang keempat, tepat menggunakan peralatan makan. Maksudnya gimana sih? Bagaimana? Jadi peralatan makan itu kan ada sendok, garpu, pisau, sumpit dan lain sebagainya. Kita harus tahu nih, kita harus ngerti bagaimana sih cara pemakaian peralatan makan itu. Yang kelima adalah mengambil makanan terdekat. Maksudnya tuh gimana? Misalkan ada banyak lauk pauk di dalam meja makan, kita harus ngambil lauk pauk itu yang paling dekat dulu, baru nanti kan kita bakal muter, atau mungkin dengan kita bicara, kita mau ini dong tolong, nanti bakal dipindahin ke dekat kita gitu. Nah, yang keenam adalah makan dengan mulut tertutup. Maksudnya gimana? Kita nggak bicara, kita nggak ngobrol, dan yang paling penting kita tidak mengeluarkan suara saat makan. Etiketnya itu kita nggak kayak, atau yang sering itu apa namanya, mukbang itu sebenarnya nggak ada etiketnya, karena kita dengar suara makan, suara kecapnya itu sebenarnya nggak ada etiketnya. Dan yang terakhir, tidak mengisi mulut secara penuh. Maksudnya gimana? Kita harus makan pelan-pelan, kita harus makan jangan langsung sekaligus satu centong, jadi kita harus makan pelan-pelan. Oke, itu aja. Jadi sekarang udah ngerti kan apa bedanya etika sama etiket, dan apa aja sih etiket makan secara universal. Jadi udah ngerti. Sekarang kita bakal langsung ke contoh-contoh etiket makan, baik yang benar maupun yang salah, dalam lingkungan yang keluarga dulu, baru nanti dalam lingkungan masyarakat, baru yang terakhir dalam lingkungan formal. Jadi tetap di sini, tetap stay tune dalam video ini, jangan di skip walaupun cuma 10 detik. Oke, let's go. Etika dimakan dengan tangan ataupun dengan jari kita sendiri tanpa adanya peralatan makan itu merupakan etika yang benar dalam lingkungan keluarga. Kenapa? Karena adanya aturan kita mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena saat kita menggunakan tangan kita sendiri tanpa adanya bantuan peralatan makan itu sah. Itu secara etiket itu benar. Apalagi dalam aturan agama Islam. Dalam aturan agama Islam kita harus makan menggunakan tangan kanan dan menggunakan 3 jari kita. Itu adalah merupakan sunnah Rasulullah. Nah, itu bukan etika yang baik dalam makan. Yang pertama itu karena posisi saat makan itu kita harus duduk yang tegak, bukan berdiri, bukan juga menunduk seperti itu, apalagi tiduran kayak itu melanggar etiket makan. Yang kedua, tangannya. Dalam etiket makan kita harus menggunakan tangan yang baik, yaitu tangan kanan. Bukan berarti tangan kiri itu tidak baik, cuma kurang baik bila kita menggunakan tangan kiri untuk kita makan.
Kita makan dalam lingkungan keluarga itu sama aja. Kita mulai pertama kita cuci tangan dulu, pastikan kalau tangan kita itu bersih. Kalau udah tangan kita bersih, kita yakin kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana makanan Oke, ini aturan etiketnya. Awal yang pertama cuci tangan dulu. Kalau enggak, kita pakai hand sanitizer. Kita pakai di tangan kita nih, tangan kanan kiri kita usap-usap. Nah, sampai ke sela-sela juga. Oke. Yang kedua, itu kita gak boleh duduk yang merunduk, apalagi kita harus tegap banget, apalagi sampai tiduran. Nah, harus tegap tuh. Yang ketiga, kita harus berdoa menurut agama Islam, menurut agama ataupun menurut agama Kristen, ataupun menurut agama Hindu, dan kalau emang ataupun menurut agama ada Buddha. aturan etiket yang beda Nah, gitu dari buat orang yang tua, keempat, itu nggak apa-apa, karena berarti kita harus pakai peralatan makan dengan benar. Jadi bukan kayak gini. Kita harus pegang sendoknya itu di kanan, garpunya itu di kiri, atau pisaunya di kanan, garpunya di kiri. Buat yang terakhir, kita nggak boleh makan dengan mulut terbuka. Kita harus makan dengan mulut tertutup, karena itu merupakan etiket yang baik dan benar. Oke, maaf, ini baru yang terakhir, yang keenam. Kita kalau makan nggak boleh makan semuanya dimakan langsung cipin itu segala macam. Pelan-pelan dulu, satu-satu dulu, telan dulu, baru kita ambil lagi. Itu etiket yang baik dan benar. Jangan lupa cobain ya. Ayo. Tata krama dari orang tua kita. Lanjut. Ya, table manner dalam nyantap makanan normal itu ada banyak banget. Di sini juga bakal ada dibikin listnya, tinggal dibaca aja. Sorry banget gak bisa dipraktekin secara satu-satu. Pokoknya intinya saat kita ngelakuin makan secara formal, kita harus punya etika, harus punya adab yang benar. Kita harus ikutin yang ada di sini. Gue yakin banget lo pasti bakal ngerti, karena jadi udah dapet gue. Jadi sorry buat gak dipraktekinnya. Pokoknya intinya saat kita berduduk, kita gak boleh banyak ngomong. Saat makanan udah datang, kita usahain dulu baca doa. Gak usahain, wajib baca doa dulu. Dan kalau kita mau nuangin gelas, kita tawarin dulu sebelah kita mau minum gak, baru kita tuangin kalau dia mau. Sisanya sama aja, sama kayak makan kayak biasa, kayak di masyarakat, kayak di keluarga. Jadi pada intinya kalau makan dalam lingkup formal dan juga dalam peralatan makan, itu ada beberapa. Kalau misalkan kita benar-benar formal, kita benar-benar formal banget, misalkan di restoran mewah kayak gitu, itu pisaunya tuh ada beberapa gitu, ada beberapa banyak. Dan kalau kita mau ngambil, kita ngambil dulu yang dari dalam, kita ngambil dulu yang paling dekat sama kita. Nanti lama-lama tuh, jadi setiap makanan yang datang itu beda-beda pisau, beda-beda garpu, beda-beda sendok. Kenapa? Karena emang itu etikanya, emang itu etiketnya kayak gitu. Buat gelas minumnya juga beda,
ada gelas yang memang khusus air putih. Air putihnya juga ada dua, ada yang spilled yang biasa sama ada yang sparkle, ada dua tipe. Dan untuk yang minuman drangnya, minuman alkoholnya, itu juga ada gelas wine-nya, itu beda, gelasnya tuh nggak kayak gelas air putih biasa. Terus lanjut lagi buat tempat-tempatnya nih, jadi semuanya itu ada di depan kita. Kalau bukan ada di depan kita nih, gelasnya, makanannya, piringnya, pisau-pisaunya, itu berarti bukan punya kita, itu punya teman sebelah, punya table sebelah kayak gitu. Nah, jadi semuanya itu bakal ditaruh di depan kita. Di kanan kita itu bakal ada pisau dari beda ukuran nih, dari yang gede sampai yang kecil, itu beda fungsinya. Dari kita itu bisa ada garpu. Nah, paling ujung kiri kita itu ada piring roti, itu piring yang beda sendiri. Terus yang di depan kita itu ada macam-macam gelas itu disusun rapi. Dan sebelum ada makanan datang, di situ ada piring lumayan gede gitu di depan kita yang isinya serbet. Nah, serbet itu nanti bakal dipakein sama waiters kita buat kita pakai makan nih, buat kita pakai buat nyantap makanan. Nanti bakal ditaruhin gitu di pangkuan kita, serbet putih gitu. Jadi kita nggak perlu pakai sides sebenarnya, nanti dipakein sama waiters. Nah, lanjut buat tata cara duduk nih. Kalau buat tata cara duduk sebenarnya rata-rata biasanya cowok itu lebih mendahulukan wanitanya dulu. Jadi saat misalkan kita lagi gelar ini bareng-bareng, itu bakal cewek dulu yang bakal disuruh duduk. Bahkan kalau yang gentleman banget, bukan gentleman tapi emang yang gentle bener etiketnya, laki-laki itu narikin bangku buat perempuan, biar perempuan itu duduk dulu baru laki-lakinya. Nah, kayak gitu. Pada intinya tuh dia kita berada di lingkungan mana pun, setiap orang itu ada nama itu dan etiketnya. dosen pengampu Ibu Zarina Akbar, sarjana psikologi, magister psikologi. Maaf bila ada banyak kekurangan di video ini karena terbatasnya terbatasnya kita dalam pandemi COVID-19 ini, kita nggak bisa keluar, kita nggak boleh beraktivitas banyak, jadi kita cuma vlog di rumah aja, gini-gini aja. Tapi semoga pesannya dapat tersampaikan. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini, jangan lupa di like, karena like Anda menambah nilai saya. Oke, thank you yang udah nonton, thank you udah nyempetin like, thank you yang udah nyempetin klik video ini. Thank you, bye bye. Oke, jangan lupa di komen, jangan lupa di like. Walaupun ini video sebenarnya rada gak jelas, maafin ya Allah Bu, maafin, mudah-mudahan nilai MITE saya bagus. Oke, dadah.